Hai semua, apa kabar kalian? Sebenarnya aku lagi syok banget melihat kondisi pasar kripto pada perdagangan hari ini. Bro, gue udah rugi banyak banget nih di kripto. Gue harus gimana ya? Oke, kita bahas setelah intro. Jangan lupa subscribe. Oke, kalian yang nonton video ini udah rugi berapa nih di kripto? Oke, ini adalah hal yang tidak terduga yang terjadi di pasar kripto beberapa hari ini. Jadi memang kita sedang dirundung banyak sekali musibah, tanah longsor tentunya. Jadi banyak banget aset-aset kripto ataupun koin-koin yang lain itu mengalami penurunan. Nah, mari kita cari tahu apa sih yang menyebabkan koin-koin kripto ini pada bertumbangan beberapa hari belakangan ini. Oke, kalau kita telusuri lagi apa yang terjadi belakangan ini, ada dua hal umum yang tentunya menjadi trending dan menyebabkan harga dari cryptocurrency ini berguguran. Nah, yang pertama itu ada tweetnya dari Elon Musk sendiri pada tanggal 13 itu menyebutkan kalau eh, mulai hari itu Tesla tidak akan bisa dibeli lagi dengan Bitcoin. Jadi yang menjadi alasan dari Elon Musk sendiri untuk melarang penggunaan Bitcoin untuk membeli Tesla adalah karena dengan menggunakan Bitcoin itu juga berdampak pada rusaknya lingkungan. Jadi yang ditonjolkan di sini adalah untuk lebih kepada teknologi yang ramah lingkungan. Nah, dari beberapa sumber yang saya baca juga itu sebenarnya Bill Gates sudah pernah memperingatkan bahwa cryptocurrency terutama Bitcoin ini itu menggunakan sumber energi listrik yang banyak. Jadi Bitcoin ini sebenarnya boros sekali akan listrik. Loh, bukannya listrik adalah energi yang ramah lingkungan? Oke, sekilas kelihatannya seperti itu, tapi kenyataannya di bumi ini untuk memproduksi listrik itu paling banyak itu berasal dari tambang batu bara. Nah, tambang batu bara ini adalah menggunakan fosil. Fosil itu bisa merusak lingkungan dan menyebabkan terjadinya bencana alam. Contohnya saja pemanasan global. Kemudian diikuti dengan banyak sekali masalah dan dampak lingkungan lainnya. Oke, setelah berita itu akhirnya harga Bitcoin dan kawan-kawan tumbang. Kemudian ada berita lain lagi nih yang lebih mencengangkan, yaitu berita yang kedua. Nah, berita kedua ini datangnya dari Cina. Jadi, Cina baru saja memperbarui aturannya bahwa semua lembaga perbankan yang ada di Cina itu tidak boleh menggunakan kripto dan menawari para nasabahnya menggunakan kripto untuk bertransaksi. Dan seketika harga Bitcoin dan kawan-kawan anjlok lagi pada malam hari ini. Oke, buat kalian yang penasaran dengan beritanya, aku cantumkan di kolom deskripsi. Nah, oke, sekarang kondisi kripto lagi ambruk. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Oke, bila mana kalian masih pemula dan kalian belum paham tentang money management, ini mungkin yang kalian lakukan adalah kalian langsung all in di kripto. Jadi kalian punya berapa, kalian masukkan semua tanpa kalian membuat cadangan dana yang bisa kalian gunakan bila sewaktu-waktu sebuah kripto itu turun. Nah, jadi money management ini sangatlah penting teman-teman. Jadi ketika sebuah koin ataupun kripto itu mengalami penurunan, itu sebaiknya kita punya dana cadangan. Nah, dana cadangan ini yang kita bisa gunakan untuk membeli lagi koin di harga yang murah bila mana terjadi penurunan. Tapi untuk para pemula yang belum mengerti tentang money management itu biasanya semua dana langsung masuk ke kripto. Akibatnya ketika market crash seperti ini menyebabkan mereka tidak bisa membeli kripto yang lain dengan harga yang lebih murah. Nah, ini memang salah satu masalah yang sering dialami para pemula. Jadi ketika kita baru masuk ke kripto ataupun saham, jadi kita langsung masukkan semua dana ke sana. Padahal sebenarnya kita harus mempertimbangkan bila mana terjadi penurunan. Sehingga ketika terjadi penurunan itu adalah kesempatan kita sebenarnya untuk melakukan average down. Sehingga kita bisa meningkatkan potensi kita untuk mendapatkan keuntungan di kemudian hari bila mana sebuah aset tersebut mengalami peningkatan nilai. Nah, jadi memang yang masuk di dunia kripto ini nggak cuma para profesional.
tapi juga banyak sekali para pemula yang tentunya masih belum memiliki manajemen yang baik. Apalagi mereka sering mengalami FOMO dan juga kepanikan yang berlebih. Nah, psikologis yang seperti inilah yang tentunya membuat kita menjadi kurang tenang dalam mengambil keputusan, sehingga seringkali keputusan-keputusan yang kita ambil itu seringkali keliru. Oke, memang sih kalau kita melakukan cut loss ataupun keluar itu kemungkinan kita mengalami kerugian di awal. Tapi kalau menurut saya pribadi, kadang-kadang cut loss itu menjadi pilihan yang lebih baik. Kenapa? Karena kita bisa menghalangi kemungkinan terburuk yang sebenarnya mungkin saja terjadi. Jadi kalau kita nggak cut loss, mungkin aja sebuah kripto itu turun lebih dalam, sehingga menyebabkan kerugian yang kita alami itu bisa lebih besar. Tapi bro, kalau kita nggak cut loss kan kemungkinan nanti bisa naik lagi. Iya benar juga sih, nanti bisa naik lagi. Tapi pertanyaannya kan kapan? Apakah memang sebuah koin itu bisa naik lagi ke all time high-nya dia? Ataupun memerlukan waktu yang cukup lama? Bukankah lebih baik kita keluar dulu sementara, kemudian kita lakukan analisis lagi, lakukan evaluasi lagi, kemudian kita beli di harga paling bawah. Oke deh, sekian aja video dari aku. Tetap ingat bahwa cryptocurrency adalah instrumen yang high risk dan high return. Ini tentunya menjadi pelajaran untuk kita semua supaya kita lebih bijak lagi dalam berinvestasi. Nah, pengalaman ini sangat berharga banget untuk aku pribadi, sehingga aku bisa evaluasi lagi dan juga improve lagi, karena aku punya lebih banyak pengalaman di bidang investasi seperti ini. Oke deh, kalau kalian menyukai konten ini, jangan lupa untuk klik like, komen, subscribe, dan juga share video ini ke teman-teman kalian. Akhir kata saya Andre, makasih.